Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Yang terhormat Bapak Sparta. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rachel Azria, Zaskia Kamila, dan Rafita Rahmat akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akuntansi pensiun dan manfaat purna karya. Ini ada sajian materinya terdiri dari 5 subbab. Yang pertama itu ada fundamentals of pension plan accounting, lalu ada using a pension worksheet, past service cost, remeasurements, rem- remeasurements, dan reporting pension plans in financial statement. Kemudian ada akuntansi program pensiun. Nah, efek dari efek dari krisis efek dari krisis keuangan tahun 2008 dan penurunan ekonomi yang diakibatkannya terus beriak melalui pasar global. Karena program pensiun ini baik yang disponsori oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, ini mulai terasa dampak yang ditimbulkan. Pertimbangkan tindakan berikut oleh perusahaan swasta untuk mengatasi dampak krisis keuangan. Yaitu di sini ada pemberi kerja di Inggris. Bentar. Pemberi kerja di Inggris menutup skema sabar, Mel. Kelihatan nggak PPT-nya? Pemberi kerja di Inggris menutup skema pensiun dengan sangat cepat, dengan kecepatan tinggi bahkan. Satu studi menyimpulkan bahwa tunjangan pensiun gaji akhir tradisional akan segera menjadi sesuatu dari masa lalu. Jadi studi tersebut itu menemukan bahwa total biaya layanan biaya untuk memberikan janji pensiun tahun ini telah turun sebesar 15% sebagai akibat dari penutupan. Penutupan tersebut mencerminkan penurunan jumlah pekerja yang mendapatkan manfaat pensiun. Lalu di United Utilities mengurangi skema pensiunan manfaat pasti kepada karyawannya karena perusahaan air terbesar Inggris Raya berupaya memotong biaya menghadapi rezim peraturan yang lebih keras. Perusahaan mengubah persyaratan skema manfaat pasti untuk meningkatkan iuran yang dibuat oleh anggota, sementara juga meningkatkan usia pensiun dan membatasi kenaikan gaji pensiun. Lalu ada Marks and Spencer, dia ini juga meningkatkan kontribusi untuk program pensiunnya sebesar 800 euro. Wait. 800 euro 800 juta euro untuk mengatasi defisit dalam aset program relatif terhadap kewajiban pensiunnya. Terus sama seperti penurunan pasar menciptakan tantangan bagi perusahaan dan program pensiun mereka. Pemulihan pasar dapat dengan cepat membalikkan konsekuensi negatif dari penurunan pasar untuk program pensiun. Mengapa banyak program pensiun itu sangat rentan terhadap efek ayunan di pasar keuangan? Seperti yang kita akan pelajari, pensiun itu adalah salah satu bentuk kompensasi yang ditangguhkan. Ketika pensiun termasuk dalam paket gaji dan tunjangan, karyawan dapat menerima gaji yang lebih rendah saat bekerja sebagai imbalan atas tunjangan pensiun yang akan dibayarkan di masa depan saat karyawan mengalami masa pensiun. Perusahaan dan pemerintah harus menyisihkan aset untuk memenuhi kewajiban masa depan ini. Namun, ketika masa ekonomi sulit, aset dalam dana seperti saham dan obligasi akan kehilangan nilainya. Dan perusahaan serta pemerintah mungkin tidak memiliki sumber daya untuk berkontribusi pada dana tersebut. Akibatnya, timbullah defisit pensiun dan pensiun karyawan mungkin dalam bahaya. Mengingat kebutuhan akan informasi yang baik tentang dampak dari biaya pensiun berkelanjutan pada perusahaan, IISB telah mengembangkan aturan komprehensif tentang akuntansi untuk pensiun dan rencana manfaat pasca pensiun lainnya.
Next. Di sini itu program pensiun terdiri dari 3. Jadi program pensiun itu adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan selama masa kerja mereka. Nah, akuntansi pensiun ini dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah orang yang bergabung dalam organisasi yang mensponsori program pensiun tersebut. Hal itu menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana atau program adalah sebuah badan yang menerima iuran dari pemberi kerja, mengolah aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan atau penerima pensiun. Di sini itu ada ada 3, ada kontribusi, yaitu jenis pembayaran yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan untuk mendapatkan manfaat saat pensiun. Yang kedua ada non-kontribusi, di mana pemberi kerja yang menanggung semua biaya pensiun atau penerima pensiun. Yang ketiga ada perencanaan pensiun terbatas, yaitu menawarkan manfaat atas pajak. Wait. Nah, di sini ada program iuran pasti. Program iuran pasti itu pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode berdasarkan suatu rumus. Hal ini juga dapat dipertimbangkan dengan beberapa faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tindak kompensasi. Nah, jadi program tersebut itu hanya dapat mendefinisikan kontribusi pemberi kerja. Hal itu tidak membuat janji mengenai manfaat akhir yang dibayarkan. Besarnya manfaat pensiun yang akhirnya dikumpulkan oleh karyawan berdasarkan program tergantung pada beberapa faktor berupa jumlah yang awalnya disumbangkan ke dana pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam dana perwalian, dan perlakuan penyitaan dana yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dini dari karyawan lain. Jadi sebuah perusahaan itu biasanya menyerahkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen jumlah yang awalnya disumbangkan. Wali amanat ini akan bertindak atas nama penerima manfaat atau karyawan yang berpartisipasi, mengambil alih kepemilikan aset pensiun, dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Kepercayaan terpisah, kepercayaan bersifat terpisah dan berbeda di setiap karyawannya. Lalu akuntansi untuk program iuran pasti ini sangatlah mudah karena karyawan mendapatkan manfaat, keuntungan, atau resiko kerugian dari aset yang disumbangkan ke program pensiun. Maka sang pemberi kerja hanya memberikan kontribusi setiap tahun berdasarkan rumus yang digunakan dan ditetapkan dalam program tersebut. Mengakibatkan biaya tahunan pemberi kerja atau biaya pensiun itu hanyalah jumlah yang wajib disumbangkannya ke perwalian pensiun. Pemberi kerja juga melaporkan kewajiban pada laporan posisi keuangannya hanya jika tidak memberikan kontribusi secara penuh. Dan pemberi kerja harus melaporkan aset hanya jika memberikan kontribusi lebih dari jumlah yang disyaratkan dan harus mengungkapkan jumlah biaya yang dicatat untuk program iuran pasti tersebut. Lalu ada program imbalan pasti. Di sini itu menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti ini yang akan timbul pada saat pensiun, perusahaan harus menentukan beberapa kontribusi. Ini kebalik nggak sih? Perhitung
perhitungan nilai waktu dari uang. Perusahaan dapat menggunakan banyaknya pendekatan kontribusi yang berbeda. Namun metode pendanaan juga harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi tunjangan yang ditentukan oleh rencana tersebut. Karyawan itu adalah penerima manfaat dari perwalian iuran pasti, tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat dari perwalian imbalan pasti. Di bawah program imbalan pasti, tujuan utama perwalian adalah untuk melindungi dan menginvestasikan aset sehingga akan cukup untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Dalam bentuknya, kepercayaan itu adalah sebuah entitas yang terpisah. Namun secara substansi, aset dan kewajiban perwalian adalah milik pemberi kerja, yang artinya selama program tersebut berlanjut, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan yang ditentukan dan tidak dapat dan tidak dan tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam perwalian. Majikan harus menutupi kekurangan dalam akumulasi aset yang dipegang oleh perusahaan, namun di sisi lain, pemberi kerja dapat memperoleh kembali kelebihan dan terakumulasi dalam kepercayaan, baik melalui pengurangan dana di masa depan atau melalui pengembalian dana. Karena program manfaat masih menentukan manfaat dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti, perusahaan harus menetapkan pola pendapatan pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun untuk memberikan manfaat yang dijanjikan. Maka tingkat pendanaan ini bergantung pada sejumlah faktor seperti perputaran utang, kematian, masa kerja karyawan, dan tingkat kompensasi serta pendapatan bunga. Pemberi kerja juga berisiko dengan program tunjangan pasti karena mereka harus berkontribusi cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang ditentukan oleh program tersebut. Beban yang diakui setiap periode belum tentu sama dengan kontribusi kas. Demikian pula liabilitas kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya terkait dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Next ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun itu melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai dengan kelompok karyawan yang dicakup. Aktuaris adalah seorang individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menentukan probabilitas kejadian di masa depan dan pengaruh keuangannya. Industri asuransi juga mempekerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Serta pemberi kerja sangat bergantung pada aktuaris untuk bantuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan menandai suatu program. Aktuaris tersebut membuat prediksi atau asumsi yang secara aktuaria tentang tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji di masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani program, dan biaya amandemen program. Secara singkatnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh aktuaris. Di sini kita disuruh untuk mengukur dua liabilitas. Dalam menghitung program pensiun perusahaan muncul nih dua pertanyaan. Apa sih kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan dan berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Jadi, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, maka kita di sini ada pendekatan alternatif. Ini ada pendekatan alternatif yang sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawannya atas layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Mengukur kewajiban itu tidak sesederhana itu karena ada cara alternatif untuk mengukurnya.
Salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya pada tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Tunjangan vested atau vested benefit obligation ini sebuah tunjangan yang berhak diterima karyawan bahkan jika tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun masyarakat masa kerja minimum tertentu kepada pemberi kerja sebelum seorang karyawan mencapai status manfaat pribadi. Perusahaan akan menghitung kewajiban imbalan kerja hanya dengan menggunakan imbalan kerja pada apa nih? Pada aduh, apa lagi? Cara lain untuk kewajiban menggunakan masa kerja vested dan non-vested atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditangguhkan untuk semua tahun masa kerja karyawan. Ukuran yang ketiga berdasarkan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada layanan vested dan non-vested ini menggunakan gaji masa depan. Ya, pengukuran kewajiban pensiun ini disebut sebagai kewajiban imbalan pasti karena gaji masa depan diharapkan lebih tinggi dari gaji saat ini. Maka pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun yang terbesar. Nah, sini pilihan antara langkah-langkah yang mempengaruhi jumlah kewajiban pensiun perusahaan dan biaya pensiunan tahun yang dilaporkan. Di sini itu man, eh, manakah dari ukuran alternatif kewajiban pensiun berikut yang disukai oleh profesi? Profesi mengadopsi kewajiban imbalan pasti yang berasumsi nilai masa kini tanpa dikurangi aset program dari pembayaran masa depan yang diharapkan hanya untuk menyelesaikan kewajiban yang dihasilkan dari jasa pekerja pada periode kini dan sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga akan mendiskonto estimasi manfaat masa depan yang akan dibayarkan. Perubahan kecil dalam tingkat bunga juga digunakan untuk mendiskontokan manfaat pensiun dapat secara dramatis mempengaruhi pengukuran kewajiban pemberi kerja. Ini ada kewajiban imbalan pasti bersih atau aset. Kewajiban aset imbalan pasti bersih ini juga disebut sebagai status pendanaan, yaitu sebuah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus itu diukur sebagai berikut. Kewajiban aset atau imbalan pasti bersih ini juga sering disebut kewajiban pensiun atau aset pensiun pada laporan posisi keuangan. Sebagaimana ditunjukkan, perusahaan harus melaporkan aset pensiun atau kewajiban sebagai pendekatan bersih. Sini ilustrasinya diasumsikan bahwa akhir tahun Acer SPA ini memiliki kewajiban manfaat pasti sebesar 4 juta euro dan aset program sebesar 3.700.000 euro. Dalam hal ini, Acer melaporkan 300, yaitu selisihnya dari 4 juta dikurang 3.700.000 sebagai kewajiban pensiun pada laporan posisi keuangannya. Beberapa percaya bahwa perusahaan harus melaporkan secara terpisah kewajiban imbalan pasti dan aset program pada laporan posisi keuangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan kotor akan melakukan kewajiban imbalan pasti aser sebesar 4 juta dan aset programnya sebesar 3.700.000 pada laporan posisi keuangan. IASB tidak setuju yang karena menunjukkan bahwa mengimbangi jumlah ini konsisten dengan standarnya tentang kapan aset dan kewajiban harus dijaringkan. Selanjutnya ada pelaporan perubahan dan kewajiban aset neto imbalan pasti. Ini ada tadi. IASB juga menetapkan bahwa seluruh perubahan dalam aset kewajiban program imbalan pasti yang terjadi dalam periode berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif atau comprehensive income.
Sementara perusahaan juga harus melaporkan perubahan yang muncul dari perubahan elemen pada aset dan liabilities pensiun dalam suatu bagian berbeda pada laporan penghasilan kooperatif atau different section of the statement of comprehensive income, bergantung pada kondisinya. Lalu ada laporan perubahan dalam kewajiban atau aset. Sini IASB mensyaratkan bahwa semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Ini kan udah tuh. Nah, pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi tersebut berbasis akrual, yang artinya perusahaan melaporkan biaya pensiun pada saat karyawan bekerja mendapatkan tunjangan daripada saat karyawan dibayar tunjangan setelah pensiun. Dewan berkeyakinan bahwa pengakuan segera atas dampak perubahan tersebut dalam laporan baru di komprehensif memberikan informasi yang paling mudah dipahami dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Selanjutnya ada pelaporan perubahan dalam kewajiban. Di ilustrasi sebelumnya kan udah ditunjukin ada service cost, ada net interest, sama remeasurement. Nah, di sini kita ngebahas satu-satu. Yang pertama ini service cost atau biaya layanan. Untuk menentukan uh, biaya layanan saat ini dan kenaikan terkait kewajiban imbalan, itu pasti perusahaan itu harus menerapkan metode penilaian yang aktuaris, menerapkan metode penilaian aktuaria, menetapkan tunjangan untuk masa kerja, sama membuat asumsi aktuaria. Oh, bentar. Oh, jadi biaya service cost ini tuh ada dua, yaitu untuk yang saat ini sama sebelumnya. Kalau misalnya service cost yang saat ini itu muncul dari nilai saat ini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode berjalan. Kalau misalnya biaya jasa sebelumnya atau masa lalu itu merupakan perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerjaan periode lalu. Nah, ini umumnya itu akibat amandemen program, misalnya tuh kayak ada perubahan program gitu. Nah, komponen ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada bagian operasi. Laporan tersebut mempengaruhi laba bersih. Terus untuk menentukan biaya masa kini itu tadi kan udah dijelasin. Perusahaan itu harus menerapkan metode penilaian aktuaria, menetapkan tunjangan untuk masa kerja, sama membuat asumsi dari aktuaria itu sendiri. Nah, dalam menerapkan metode penilaian aktuaria, IASB itu menyimpulkan bahwa perusahaan itu harus mempertimbangkan tingkat kompensasi, uh, tingkat kompensasi, tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan kewajiban yang saat ini yang dihasilkan dari janji untuk membayar tunjangan sebesar 1% dari gaji akhir seorang karyawan yang berbeda dengan janji untuk membayar 1% dari gaji saat ini. Jadi dia ini kayak mengabaikan fakta ini berarti mengabaikan aspek penting dari biaya pensiun. Nah, dengan demikian, Dewan mengadopsi metode unit kredit yang diproyeksi atau sering disebut sebagai metode tunjangan atau tahun kerja yang menentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan. Next, ya benar. Selanjutnya ada bunga neto atau bunga bersih. Nah, bunga bersih ini dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Nah, jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode, maka perusahaan itu nantinya akan melaporkan sebagai beban bunga.
Nah, begitupun sebaliknya, jika perusahaan itu memiliki aset imbalan pasti bersih, maka perusahaan nanti akan melaporkan pendapatan bunga. Nah, pendekatan tersebut itu dibenarkan atas dasar kesederhanaannya dan bahwa setiap biaya pembiayaan itu harus didasarkan pada status rencana yang didanai. Nah, jumlah ini tuh sering ditampilkan di bawah bagian operasi laporan laba rugi di bagian pembiayaan dan mempengaruhi laba bersih. Em, Jadi tingkat diskonto ini berdasarkan pada hasil obligasi yang berkualitas tinggi atau yields of high quality bonds yang konsisten dengan kewajiban pensiun dari suatu perusahaan. Next, Cel. Selanjutnya ada pengukuran ulang atau pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembali ini merupakan keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuarial lainnya, dan keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program atau tingkat pengembalian aktual dikurangi pendapatan bunga yang termasuk dalam komponen keuangan. Nah, komponen ini itu sering dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Nah, oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini mempengaruhi laba rugi komprehensif, tetapi dia nggak termaksud laba bersih gitu. Next, Cel. Adapun aset program bersih. Nah, aset program pensiun ini biasanya berupa investasi dalam saham. Benar nggak sih? Sebentar. Aset, aset program pensiun itu biasanya berupa investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lain dari real estate yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang wajar. Nah, aset program ini dilaporkan sebesar nilai wajar. Jadi perusahaan umumnya itu memegang aset ini dalam badan hukum yang terpisah atau dana pensiun yang hanya ada untuk mengelola program imbalan kerja. Nah, maka dari itu, aset yang dipegang oleh dana pensiun ini tidak tersedia bagi kreditur perusahaan itu sendiri. Bahkan dalam kebangkrutannya, kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual atas aset program ini meningkatkan aset program dari pensiun. Nah, hasil aktual aset program itu adalah peningkatan aset dana pensiun yang timbul dari bunga, dividen, dan perubahan nilai wajar program yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Nah, imbalan yang dibayarkan ini kepada pensiunan karyawan, dia mengurangi dari aset program gitu. Next, Cel. Acel next. Acel hilang. Cel. Acel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari aset program dan pengembalian aktual. Contoh pertama ini ada uh, Hashbrew SA. Dia ini memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, selama tahun 2019 itu, si Hasbro ini menyumbangkan 300.000 euro ke program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Nah, pengembaliannya sebesar atas aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut gitu. Nah, aset program Hashbro ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.460.000. Terus kita kenapa dapat 4.460.000? Nah, perhitungannya tuh seperti ini ya. Yang pertama ini ada plan aset pada tanggal 1 Januari 2019 kan 4.200.000 euro.
ditambah sama kontribusi dari Hasbro ini karena dia menambah aset. Lalu ada pengembalian yang sebenarnya actual return dia juga menambah kan. Jadi ditambah 210.000. Nah, benefit paid to employ atau tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan ini sebagai pengurangnya dikurang 250, maka total aset program untuk tahun 31 Desember 2019 itu 4.460.000. Namun dalam beberapa kasus itu perusahaan itu sering menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk pengaruh iuran selama tahun berjalan dan manfaat yang dibayarkan selama tahun tersebut. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung pengembalian aktual itu rumusnya kayak plan asset ending balance, sebentar, balance ya. Plan asset ending balance. Plan asset ending balance dikurang plan asset beginning balance dalam kurung tutup kurung, terus dikurang lagi dalam kurung contribution dikurang benefit paid. Itu persamaan yang menghitung pengembalian aktual. Dengan sorry. Next, Cel. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Jadi di sini ada Hasbro SE, dia tuh memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000. Oh my God. Oh, benar-benar. Nah, dengan kata lain, hasil aktual program aset itu kan yang tadi dijelasin, itu selisih antara nilai wajar aset program pada awal periode sama akhir periode yang disesuaikan dengan pembayaran iuran dan manfaat. Terus ini dilanjutin lagi nih, kita menggunakan persamaan yang tadi dijelasin pengembalian aktual untuk menghitung pengembalian aktual lagi di sini. Dengan menggunakan informasi yang diberikan, yang tertera sama yang baru nih. Jadi aset program di 31 Desember. Wow, salah guys. Plan aset 1 Januari 1 Januari 2019 dikurang sama plan aset 1 Januari 2019. Terus ditambah sama kenaikan dari fair value plan aset. Ini fair value-nya tuh 300.000 ditambah 260 dari mana? Dari 300 ditambah 250 dikurang 210. Terus di sini ada deduct contribution to plan 300.000 sama dikurang 200. Mana sih ini? Add benefit payment to employee 250, maka hasilnya minus 50.000. Jadi actual return yang didapat adalah 210.000 euro. Next, Cel. Oh, ini bukan 4.200.000 tapi 4.460.000. Ini aturan plan aset Januari 1 2019 itu bukan 1 Januari tapi 31 Desember 2019. Harusnya 4.460 euro dikurang sama 4.200 euro. Terus hasilnya 260.000 euro. Terus dikurang sama 300.000 ditambah 250, maka dikurang 50.000 euro. Jadi 260 dikurang 50, maka dapat actual return-nya 210 euro. Next, Cel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan lembar kerja dari pensiun. Jadi, untuk mengilustrasikan perhitungan dasar beban pensiun
itu menggunakan dua komponen utama, yaitu menggunakan biaya jasa atau service cost sama bunga bersih atau net interest. Ya, bunga bersih. Di sini perusahaan itu sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait dengan pensiun. Seperti namanya, itu kan lembar kerja yang merupakan alat kerja. Jadi lembar kerja ini bukan catatan akuntansi permanen. Dia juga bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Nah, lembar kerja ini hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dalam laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada formatnya. Di yang ditunjukin ini ada kolom ayat jurnal umum pada lembar kerja dekat di sisi kiri. Nah, dia ini menentukan entry yang akan dicatat dalam akun buku besar umum formal. Terus ada kolom pencatatan memo yang di sisi kanan. Ini itu untuk memelihara saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Nah, selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ini merupakan aset atau liabilitas dari pensiun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi, kalau misalnya kewajiban imbalan itu pasti lebih besar dari aset program. Terjadi kewajiban pensiun. Dan jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program, maka terjadilah aset pensiun. Gitu. Next, Cal. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Untuk entry dan lembar kerja 2019. Di sini pada tanggal 1 Januari 2019, si Zarli AG ini menyediakan informasi berikut yang berkaitan dengan program pensiunnya untuk tahun 2019, yaitu aset program pensiun di 1 Januari itu sebesar 100.000 euro, kewajibannya itu 100.000 euro, biaya layanan tahunnya itu 9.000 euro, ada tingkat diskon sebesar 10.000%, terus contribution dan pendanaan itu 800.000 euro, sama manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun selama tahun berjalan itu ada 7.000 euro. Kita di sini instruksinya disuruh membuat kertas kerja program pensiun dan ayat jurnal Zari Company untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2019. Next, Cel. Nah, di sini pertama kita mencatat komponen biaya jasa. Dia ini kan meningkatkan beban pensiun sebesar 9.000 euro kan. Terus juga meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 euro. Terus selanjutnya ayat jurnal ini menambah komponen beban bunga yang meningkatkan kewajiban dan beban pensiun sebesar 10.000 euro. Permulaan ini ditentukan kewajiban manfaat dikaitkan dengan tingkat diskonto 10%. Jadi 100.000 tadi, 100.000 dikali sama 10% dapat interest expense-nya 10 euro, 10.000 euro. Nah, akibatnya si beban bunga ini pendapatan adalah 0 pada 2019. Nah, entry selanjutnya kita mencatat kontribusi pendanaan aset Zarli ke dana pensiun sehingga dia tuh menurunkan aset sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Nah, entry selanjutnya ini kita mencatat pembayaran tunjangan yang diberikan kepada pensiunan yang menghasilkan penurunan sebesar 7.000 euro yang setara dengan aset program dan kewajiban imbalan pasti. Nah, untuk jurnalnya, maka tanggal 31 Desember si perusahaan Zal ini mencatat beban pensiun sebagai berikut, yaitu jurnalnya di debit pension expense 9.000, kreditnya adalah cash 8.000, sama pension asset or liability sebesar 100.000. Next, Cel. Nah, selanjutnya ada biaya layanan sebelumnya. Nah, biaya layanan sebelumnya atau PSG, Past Service Cost, ini merupakan perubahan nilai kini kewajiban imbalan. Di next deh, kayak ada pengertian. Nah, perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen atau
curtailment program. Nah, misalnya amandemen program itu muncul ketika perusahaan itu memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada atas jasa lalu. Nah, begitupun sebaliknya, perusahaan itu dapat memutuskan bahwa paket tunjangannya perlu dikurangi secara retroaktif untuk karyawan yang ada, sehingga dia mengurangi tunjangan pensiun mereka. Nah, curtailment itu terjadi ketika perusahaan itu mengalami pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program tersebut. Nah, karena curtailment itu memiliki dampak yang sama dengan pengurangan manfaat akibat amandemen program, situasi itu diperhitungkan dengan cara yang sama. Nah, di sini ada PSG mengenai beban pada periode berjalan. Nah, di sebelah kiri ada amandemen rencana. Di sini dia akan melakukan pengenalan rencana, penarikan rencana, sama adanya perubahan rencana. Terus kalau misalnya curtailment ini atau pengurangan, dia akan melakukan pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program tersebut. Next, Cel. Selanjutnya ada entry untuk tahun 2020. Jadi si Zaril Eji ini tahun 2020 mencatat bahwa perusahaan itu mengubah program pensiun menjadi 1 Januari 2020 untuk memberikan tunjangan masa kerja kepada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600 euro. Nah, faktor tambahan berikut ini berlaku untuk program pensiun tahun 2020, yaitu ada biaya layanan tahunannya menjadi 9.500 euro, terus tingkat diskontonya tetap 10%, terus kontribusi perdagangan tahunnya menjadi 20.000 euro. Sama ada tunjangan yang dibayarkan kepada pensiun selama setahun itu ada 8.000 euro. Next, Cel. Nah, maka untuk lembar kerja dari program pensiun ini dibuat sebagai berikut. Nah, pada baris pertama lembar kerja ini menunjukkan saldo awal dari akun aset atau kewajiban pensiun dan akun menu. Di sini dia mencatat pemberian Zari atas biaya PSG dengan menambah sebesar 81.600 euro. Dia didebit ke kewajiban imbalan pasti dan ke beban pensiun. Nah, selanjutnya dia mulai mencatat biaya layanan yang saat ini itu sebesar 9.500 euro. Terus lanjut kita masuk ke entry mencatat beban bunga untuk periode tersebut. Karena biaya jasa yang sebelumnya itu terjadi pada awal tahun, maka bunga ini dihitung pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi saldo kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan si service cost atau PSG gitu. Selanjutnya, oh, nah maka dari itu yang interest expense ini jadi 193.600 dikali 10%, maka dapat 19.360 euro. Terus selanjutnya entry yang ini interest revenue, jadi dia mencatat pendapatan bunga untuk periode saat itu menjadi 11.100 dari 100.011 dikali 10%. Lanjut ke entry selanjutnya adalah contribution. Jadi entry si contribution sama benefit ini mirip dengan entry pada tahun 2019. Jadi tinggal dicatat aja si contribution kan mengurangi cash sebesar 20.000, benefitnya nggak ada. Benefitnya 8.000 gitu. Maka si aset kewajiban pensiunnya dia dikredit sebesar 80.360. Itu net liability. Next, Cel. Next, Cel.
Ini apa ya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafito. Jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal dan kertas kerja 2021. Dan jadi di sini ada contoh eh, digunakan pada Zero Company untuk program pensiunnya di tahun 2021, yaitu ada yang pertama itu ada biaya layanan tahunan sebesar 13.000, lalu tingkat diskonto sebesar 10% dan imbalan aktual atas aset program pensiun sebesar 12.000. Lalu poin selanjutnya itu ada kontribusi pendapatan 4.000. Selanjutnya ada manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun dalam tahun berjalan sebesar 1.500 akhir tahun terhadap kewajiban imbalan pasti, yaitu sebesar 265.000. Kita diminta untuk membuat kertas kerja pensiun dan aid jurnal pencatatan Zero Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Next ya. Eh, eh, di sini ada perubahan tidak terduga dan tidak diharapkan dapat muncul dari dua poin. Yang pertama itu ada perubahan besar dan tiba-tiba dalam nilai kini hasil program pensiun, dan yang kedua itu perubahan asumsi pada aktuaris yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbal pasti. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dilaporkan dalam other comprehensive income. Selanjutnya ada keuntungan atau kerugian aset, yaitu perbedaan antara imbalan aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Eh, Program pensiunan adalah ayunan yang tidak dapat terkendali dan tidak diharapkan dapat diakibatkan oleh yang pertama itu perubahan mendadak dan besar dan tidak wajar aset program. Lalu poin kedua itu perubahan asumsi aktuaris yang mempengaruhi jumlah kewajiban yang belum pasti. Bagaimana seharusnya perubahan ini disebut sebagai pengukuran kembali eh, mempengaruhi laporan keuangan terutama biaya pensiun IASB. IASB percaya bahwa cara yang paling informatif adalah mengakui eh, eh, pengukuran ulang dalam penghasilan komprehensif lain. Alasan eh, untuk laporan ini adalah bahwa sifat prediktif dari pengukuran ulang jauh berbeda dari dua komponen biaya manfaat pensiun lainnya, yaitu biaya jasa dan bunga bersih. Pengukuran ulang umumnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu keuntungan dan kerugian aset program, lalu yang kedua keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti. Selanjutnya, Cel. Next. Di sini ada keuntungan atau kerugian liabilitas. Segala perubahan di dalam asumsi aktuaris yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti itu ada 3 poin. Yang pertama itu perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas dalam other comprehensive income. Lalu yang kedua, perusahaan mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun di dalam accumulate other comprehensive income. Lalu poin ketiga, jumlah ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Next, ya. Sebentar. Hmm. Di sini ada ilustrasi program pensiun 2021 Zero Company.
eh di sini service cost-nya itu kan 13.000, lalu interest expense itu sebesar 21.446, itu didapat dari obligasi 214.460 itu dikali dengan 10%. Lalu poin kedua, entry mencatat pendapatan bunga sebesar 13.410 itu didapat dari aset 134.100 dikalikan dengan 10%. Yaitu hasilnya minus 13.410. Oleh karena itu, beban bunga bersih adalah 8.036. Itu hasil dari 21.446 dikurangi 13.410. Lalu entry dicatat pada tahun 2021 sama seperti pada tahun 2019 dan 2020. Entry membutuhkan penjelasan tambahan seperti yang ditunjukkan. Pengembalian sebenarnya atas aset program untuk tahun 2021 adalah 12.000, namun seperti yang ditunjukkan dalam entry, beban pensiun diturunkan sebesar 13.410 sebagai hasil dari mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto untuk mendapatkan pendapatan bunga yang diasumsikan sebesar 13.410. Akibatnya, Zarle Company mengalami kerugian aset sebesar 1.410 didapat dari 13.410 dikurangi dengan 12.000. Karena asumsi pendapatan bunga lebih besar daripada pengembalian sebenarnya, kerugian aset ini didebit ke pendapatan. Aset program pensiun kemudian dinyatakan dengan benar sebesar nilai wajarnya. Next, ya. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal dan kertas kerja 2021 program pensiun Zarl Company. Di sini kita mengkalkulasi aset loss-nya. Yang pertama tadi kan beginning aset awalnya itu kan 134.000, 134.100 lalu dikalikan dengan 10%. Itu menghasilkan expected interest revenue sebesar 13.410 lalu dikurangi dengan actual return sebesar 12.000, menghasilkan aset loss sebesar minus 1.410. Lalu kita menghitung liability itu pada tanggal 31 Desember 2020, balance-nya itu kan tadi 214.460. Itu lalu ada service cost sebesar 13.000 dan interest expense itu minus 10.500. Jadi 31 balance sebelum adjustment-nya itu 238.406. Lalu untuk balance determine by actuary-nya itu 265.000. Dan dikurangi menghasilkan liability loss sebesar minus 26.564. Next, ya. Next. Selanjutnya ada pelaporan program pensiun dan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan beban pensiun, yang pertama itu adalah komponen ini dilaporkan di dalam suatu bagian adalah laporan penghasilan komprehensif.
atau Statement of Comprehensive Income. Dan disajikan pula total beban pensiunnya, atau yang kedua itu beban komponen biaya layanan dilaporkan dalam penghasilan operasional atau operating income, dan bunga neto di dalam bagian terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan atau financing. Next. Lalu ada keuntungan dan kerugian pengukuran kembali. Terdapat 2 poin, yaitu keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam other comprehensive income dan tidak diakui dalam penghasilan bersih atau net income. Next ya. Selanjutnya ada pengakuan status pendanaan neto dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya mengenai status overfund atau aset program pensiun atau underfund atau liabilitas program pensiun dari program pensiun imbalan pasti. Next. Selanjutnya di sini ada klasifikasi aset program pensiun atau liabilitas program pensiun, yaitu selisih lebih dari nilai wajar aset program pensiun dibandingkan dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset non-cash. Next. Lalu selanjutnya di sini ada dalam laporan keuangan, yaitu ada agregasi program pensiun, yaitu penggantian atau offsetting hanya dilakukan pada situasi di mana perusahaan yang pertama itu secara legal memiliki hak yang bersifat dapat dipaksakan untuk program lainnya. Dan yang kedua, berniat untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis neto ataupun untuk merealisasikannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Next ya. Oh, udah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak Sparta tadi ada gangguan. Eh, Baik, saya tutup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.